Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi pada bab jaringan hewan. Mari kita simak bersama-sama. Oke, mulai dari nomor 1. Cermati salah satu jaringan pada gambar berikut. Ciri dan letak jaringan pada gambar yang benar adalah dilihat dari bentuk sel-selnya, ini adalah epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini terletak di retina mata, kemudian ada juga di dinding ovarium, dan ada di nefron ginjal. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, bentuknya seperti kubus dan berada di dinding ovarium. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bagian P tersusun atas jaringan yang ditunjuk oleh gambar. Jadi ini adalah gambar dari jaringan kulit. Lalu P adalah bagian kelenjar keringat. Nah, karena di sini adalah kelenjar keringat, maka epitel penyusunnya adalah epitel kubus berlapis. Jadi epitel kubus berlapis selain di kelenjar keringat, itu juga ada di beberapa organ tubuh kita atau di jaringan tubuh kita. Contohnya ada di kelenjar minyak, ada juga di ovarium, ada juga di bagian buah zakar. Jadi jawaban di sini yang berbentuk kubus berlapis ya. Kubus berlapis itu gambar yang C. Nomor 3, perhatikan beberapa bagian tubuh berikut. Suatu jenis jaringan epitel yang memiliki bentuk yang tidak teratur tergantung aktivitas organ yang disusunnya. Jenis jaringan epitel tersebut menyusun bagian tubuh yang ditunjuk oleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah epitel transisional, bentuknya tidak teratur ya, tergantung aktivitas organnya. Contohnya ada di kandung kemih, ureter, kemudian pelvis ginjal. Jadi di sini yang benar adalah 2, kemudian 4 dan 5. Jawabannya yang D. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nama dan ciri jaringan organ yang ditunjuk oleh tanda panah adalah itu bagian telinga nih. Di bagian telinga jaringan yang biasanya dibahas adalah jaringan kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang rawan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hialin dengan matriksnya berwarna putih kebiruan. Contohnya ada di ujung tulang keras, kemudian ada di hidung dan cakra epifis. Untuk yang kedua, cartilago fibrosa. Ini matriksnya berwarna gelap keruh. Contohnya ada di ruas tulang belakang dan juga daerah pubis. Dan yang ketiga adalah cartilago elastis nih. Warna matriksnya adalah keruh kekuningan. Letaknya ada di epiglotis, telinga dan juga bronkeolus. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Nomor 5, 2 jenis jaringan otot yang menyusun tubuh tidak memiliki diskus interkalaris. Namun, kedua jaringan otot tersebut memiliki cara kerja yang berbeda. Jaringan otot 1 bekerja dengan cara tidak sadar, sedangkan yang otot 2 bekerja secara sadar. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, secara berurutan jaringan otot 1 dan 2 pada tubuh ditemukan di. Jadi kalau untuk diskus interkalaris itu hanya dimiliki oleh otot jantung ya. Berarti di sini kalau tidak memiliki berarti yang pasti bukan otot jantung. Jaringan otot 1 bekerja secara tidak sadar. Nah, ini berarti kemungkinan adalah otot polos. Karena bukan otot jantung. Yang tidak sadar kan ada 2, jantung dan polos. Berarti di sini yang nomor 1 adalah otot polos. Yang nomor 2 bekerja secara sadar. Sadar di sini maksudnya bisa kita kendalikan. Di sini berarti adalah otot rangka atau otot lurik. Jadi untuk yang otot 1 contohnya adalah di sistem pencernaan, lambung. Sedangkan yang kedua ada di rangka tubuh. Jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 6, sel penyusun jaringan pengikat yang berfungsi mensintesis dan mensekresikan protein ke dalam serabut adalah, nah ini sudah sangat jelas, ini fungsi dari fibroblast. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk penjelasan dari pilihan ganda lain sudah kita bahas di video sebelumnya. Nomor 7, di rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan tersebut menghasilkan gumpalan makanan yang akan menuju ke kerongkongan. Gumpalan makanan yang berada di kerongkongan akan didorong masuk ke lambung dengan gerakan peristaltik. Terjadinya gerakan peristaltik tersebut dikarenakan di kerongkongan itu terdapat apa? Ingat ya, kalau ada pergerakan
berarti di situ ada kontraksi. Nah, kalau ada kontraksi berarti ada ototnya. Otot tadi ada 3, jantung, polos, sama otot lurik atau rangka. Nah, kalau untuk yang di daerah kerongkongan, di sana itu banyak terdapat jaringan otot polos. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 8, perhatikan beberapa fungsi bagian sel saraf berikut. Selanjutnya, cermati gambarnya. Ini gambar sel saraf ya. Bagian sel saraf yang memiliki kedua fungsi tersebut secara berurutan adalah nomor 1. Nomor 1 di situ adalah dendrit. Sedangkan nomor 2, bagian akson. Nomor 3, bagian nodus Ranvier. Nomor 4, bagian selubung mielin. Dan nomor 5 adalah bagian badan sel. Nah, fungsi yang pertama membawa impuls ke badan sel saraf. Berarti dari nomor 1 ke nomor 2. Nah, nomor 1 di situ adalah tadi dendrit. Jadi dendrit itu fungsinya membawa impuls ke badan sel saraf. Sedangkan yang nomor 2 membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Kalau dari impuls meninggalkan badan sel saraf, di sini sebenarnya mau menuju ke sinapsis, itu adalah fungsinya akson. Nah, akson tadi yang bagian nomor 2. Jadi jawabannya di sini adalah A, 1 dan 2. Nomor 9, perhatikan ciri-ciri stem cell berikut. Ciri-ciri embryonic stem cell ditunjukkan oleh, jadi stem cell itu kan ada 2, ada yang embryonik, ada yang adult, sudah dewasa. Nah, untuk yang embryonik, yang pertama adalah tidak dapat membentuk membran embrio. Kemudian dia berumur panjang dan mempunyai karyotip sel normal. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, 1, 2, dan 5. Terakhir, nomor 10, Danu merupakan pasien penyakit leukemia yang sudah terapi berkali-kali. Namun pengobatan tersebut tidak memberikan efek yang signifikan. Selanjutnya, Danu disarankan untuk mencoba pengobatan dengan terapi stem cell. Nah, di sini difokuskan untuk memperbaiki kerusakan sel-sel darah akibat kemoterapi dan kanker yang dideritanya. Berdasarkan uraian tersebut, jenis sel yang digunakan dalam terapi stem sel penyakit Danu diambil dari, nah berhubung di sini ada hubungannya dengan sel-sel darah, berarti stem selnya bisa diambil dari sum-sum tulangnya. Nah, jawabannya adalah yang B. Sekian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.